Oke, Mas Bima, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu kalian para hadirin webinar sekalian yang sudah memberi kesempatan kami untuk memberi suatu motivasi kepada adik-adik SMA, SMK Penerbang Angkasa. Yes. Pada hari yang berbahagia ini, mungkin saya akan sampaikan kepada yang peserta webinar dengan sebutan kakak adik ya, karena kan ini dengan adik-adik SMK Penerbang, jadi saya lebih akan memberikan suatu motivasi untuk meraih impian hingga sampai kakak saat ini bisa menjadi perwira TNI AU dan menjadi penerbang 50 Golden Eagle. Sebelumnya kakak akan membacakan biodata diri kakak yang tadi sudah disampaikan, namun saya akan menyampaikan karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan memberikan info diri yang singkat. Nama Handika Ralangga Bintang, lahir di Malang 20 Juni 1994, pendidikan di SD Angkasa 1, Dodo Kusuma 2006 lulus, lalu lanjut di SMP 115 Jakarta 2009, lalu di SMA 8 Jakarta 2012 lulus, lalu lanjutkan ke militer di Akademi Angkatan Udara 2016 lulus, lalu alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi seorang sekolah penerbang di TNI AU di Yogyakarta angkatan 93. Itu penerbang. Sekarang kami dinas di Skadron 15 Wiswayudi. Nah, Oke, next slide ini ada dua foto. Yang pertama adalah foto kakak ini 2020. Lalu sebelahnya ada foto singa. Nah, di dua gambar ini apa yang Anda pikirkan dengan foto dua ini? Mungkin ada yang berpikir bahwa ya itu sudah mungkin mudah. Lalu mungkin ada berpikir ya, emang udah ditakdirkan tempur. Udah ditakdirkan untuk menjadi singa ya. Namanya singa ya akan menjadi singa, nggak mungkin dia akan menjadi kadal atau apa, dan singa pasti menjadi raja hutan. Namun bahwa sebenarnya sebagai singa itu adalah bahwa belakangnya dia melalui suatu proses yang sangat panjang dan suatu usaha. Jadi tidak mungkin seorang singa akan langsung menjadi raja, dan tidak mungkin suatu itu adalah proses keturunan. Melainkan untuk menjadi raja adalah berusaha dan menjadi sukses apa yang dia cita-citakan. Jadi apa yang dilihat biasanya orang hanya melihat saat sukses, namun tidak tahu apa perjalanannya saat dia untuk meraih kesuksesan tersebut. Di sini kakak akan mungkin men-throwback, mungkin kalau bahasa Instagramable-nya, bahasa zaman now-nya tuh hashtag throwback. Di sini kakak akan men-throwback. Ini 2012 kakak masih SMA, lalu 2016 masuk Taruna, dan 2020 sekarang. Di sini bisa dilihat bahwa 2012 saya foto di pesawat tempur. Jadi kakak dari kecil itu sudah untuk menjadi penerbang tempur, makanya kakak di sini foto saat itu mudik dari Jakarta ke Malang menggunakan kendaraan, lalu pas itu mampir ke Jogja ke Akademi Angkatan Udara, lalu di situ kakak untuk berdoa dan semoga bisa masuk di sini. Maka itu setelah itu kakak foto di pesawat ini, semoga bisa foto lagi dan masuk Taruna. Lalu 2016 alhamdulillah berarti ada selang 4 tahun. 2016 akhirnya kakak masuk Taruna dan kakak foto lagi di pesawat itu dengan seragam Taruna. Nah, di sini kakak karena dulu ingin menjadi penerbang tempur, makanya kakak akhirnya berarti 2016 ke 2020 4 tahun. Berarti kalau misalnya kita total yaitu 8 tahun. Sekarang pertanyaannya adalah apakah 8 tahun itu adalah waktu yang lama? Tidak. 8 tahun adalah waktu yang sangat cepat. Di sini bisa dilihat 2012
kakak udah bercita-cita untuk menjadi penerbang tempur, dan saya berarti sekarang 2020, berarti hanya 8 tahun, dan kakak sudah memplanning, bercita-cita, udah berplanning untuk menjadi penerbang tempur. Nah, kakak optimis dengan cita-cita kakak, namun apakah hanya optimis saja bekal kakak saat itu? Mungkin nanti kakak akan kasih rumusnya buat adik-adik sekalian. Nah, di sini setelah itu kakak waktu masuk Taruna, kakak diberi kesempatan untuk mengunjungi ke Madiun. Di situ kakak emang dari dulu ingin menjadi penerbang tempur, dan di situ kakak berdoa untuk menjadi penerbang tempur T-50. Di situ kakak foto di situ di pesawat T-50 dulu masih warna biru kuning. Di situ kakak foto dan berdoa semoga nanti saya akan menjadi penerbang tempur dan menjadi penerbang di sana. Dan alhamdulillah 2020 kakak bisa duduk lagi di tempat kokpit T-50 dengan seragam, dan tidak hanya duduk namun bisa menerbangkannya. Nah, apa yang adik lalu pasti kakak adik-adik bertanya apa rumusnya kakak dari SMA sampai sekarang. Nah, di sini kakak mempunyai pegangan dari dulu sampai sekarang, dan insya Allah akan saya pegang terus, yaitu CLBK. Nah, mungkin ada yang mikir CLBK apa, cinta lama bersemi kembali, atau mungkin cinta lama balikan kagak. Yes. Bukan, CLBK adalah cita-cita, lakukan, berdoa, dan keluarga. Di sini adalah cita-cita. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus bercita-cita, dan berpikirlah jangan untuk hari ini, besok, atau lusa, atau bahkan jangan berpikir kemarin, nggak move on. Jadi berpikirlah untuk, mungkin jangan berpikir hanya hari ini atau besok, namun berpikirlah 4 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun atau 30 ke depan. Mau jadi apa? Karena yang tadi kakak bilang 8 tahun itu bukan hal yang bukan waktu yang lama, itu waktu yang cepat. Di situ maka harus mempunyai big dream atau big planning. Apa yang akan diraih atau cita-cita 20 tahun ke depan. Lalu setelah itu lakukan atau berusaha. Di sini yang sudah dicita-citakan, lakukan apa yang harus untuk bisa mencapai hal itu. Carilah passion, seperti dulu kakak karena ingin jadi penerbang tempur, maka kakak langsung mengetahui, menggali ilmu mengenai dirgantara. Bahkan kakak mencari motivasi diri untuk melihat seperti film-film tempur, seperti dulu nonton Top Gun, pengen kayak Top Gun, pengen kayak Tom Cruise. Nah itu carilah untuk mencari passion dan ilmu-ilmu dirgantara saat itu kakak. Setelah itu baru berdoa. Karena berdoa hal yang terpenting dari semuanya. Kalau berusaha tanpa berdoa itu tidak akan bisa tercapai, karena walaupun sudah berusaha, akan semoganya adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Satu, keluarga. Ingat, di balik kesuksesan kita ada orang tua, keluarga yang selalu berdoa dan berdoa agar anaknya sukses. Dan restu orang tua adalah seperti air mengalir, seperti jembatan agar kita dapat menggapai cita-cita dengan mudah. Itulah doa keluarga orang tua. Di sini kakak dari SMA hingga sekarang bisa sampai terbang pesawat tempur, itu karena doa restu orang tua yang selalu ada di setiap langkah kakak. Percaya nggak percaya bahwa doa orang tua membuat langkah yang berat menjadi sangat ringan. Itulah rumusnya kakak dari dulu adalah CLBK. Nah, di sini lalu kakak mungkin ada bertanya, lalu apa yang membuat kakak ingin jadi penerbang tempur? Oke, mungkin kakak akan flashback ini dulu. Kakak dari kecil kan sudah sering diajak orang tua kakak untuk nonton atraksi pesawat tempur waktu HUT TNI AU. Di situ kakak berdoa dan bercita-cita ingin jadi penerbang tempur, di situ motivasi. Nah, akhirnya kakak membaca ilmu-ilmu tentang dirgantara, di mana perkembangan dirgantara itu sangat cepat dan pesat, mulai dari Wright bersaudara. Beliau yang ingin bercita-cita membuat pesawat terbang yang bisa terbang, yang mungkin saat itu adalah hal yang mustahil, dan banyak orang yang mencemooh, menganggap dua orang ini adalah saudara yang gila, karena tidak mungkin manusia bisa terbang, itu melawan kodrat manusia. Namun karena ada tekad dan usaha dan kepercayaan dan fokus dan optimis,
Maka jadilah pesawat. Dan yang tadi orang yang mencemooh udara kembar ini, akhirnya mereka sangat bangga. Di situ bisa dibilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk meraih suatu yang impian kalau tidak berusaha dan berdoa dan berusaha dan berusaha. Setelah itu kakak lihat lagi bahwa perkembangan Dirgantara sangat cepat. Kakak boleh membaca mengenai apa sih peranan Dirgantara di peperangan saat ini, karena kakak penerbang TNI, penerbang tempur. Seperti bisa dilihat, mulai berjalan waktu akhirnya saat White bersaudara bisa membuat pesawat terbang, akhirnya dikembangkan terus. Akhirnya yang di Perang Dunia I dibutuhkan namanya Dirgantara. Dulu awalnya pesawat tempur hanya sebagai intai, tidak nembak-menembak. Jadi mungkin perang bertemu dengan pesawat lain tidak langsung nembak, dulu malah sapa-sapaan, ketemu dada-dadaan. Itu adalah waktu Perang Dunia Pertama. Namun yang dibutuhkan hanya intai, seperti apa sih yang dilakukan di bawah, musuh ngapain, di foto. Nah itu adalah kegunaan dulu pesawat. Sering berjalannya waktu ternyata pesawat bisa dijadikan alat perang, sehingga Perang Dunia Kedua peranan Dirgantara sangatlah penting. Di mana saat itu sudah yang tadinya propeller, sekarang ada turbo propeller, bisa lekat dan bisa nembak. Di situ berpikir perang, strategi perang sudah mulai mengacu bahwa ancaman udara tuh sangat menentukan dalam perang modern, perang saat itu, Perang Dunia. Bahwa bisa dilihat dari White bersaudara sampai Perang Dunia Kedua, perubahan Dirgantara sangat cepat. Hingga saat ini, pesawat tempur lebih cepat lagi, udah tidak memakai propeller, menggunakan jet yang kecepatan udah supersonik, udah kecepatan 2 Mach. Dan bisa lebih tinggi, mungkin dulu hanya 10.000 feet, ini bisa sampai 40.000 feet. Atau mungkin pesawat di luar ada yang lebih, udah sampai ke lapisan stratosfer. Di situ dimana bahwa peperangan Dirgantara itu sangat menentukan, dan teknologi Dirgantara itu yang menentukan perang, dan wilayah udara ada perang yang pernah dicetuskan oleh Soekarno saat dulu Soekarno mengatakan pada 9 April 1950, beliau mengatakan kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional. Karena kekuatan nasional di udara lah yang menentukan dalam perang modern. Bayangkan Soekarno yang tahun 1950, dia sudah membayangkan perang modern dan mengatakan bahwa kekuatan di udara lah yang menentukan dalam perang modern. Kalau kita udah nggak punya kekuatan udara, kita akan kalah. Itulah harapan besar kenapa udara kuat. Mungkin pernah nonton Dunkirk, bahwa walaupun saat itu udah lemah, angkatan darat, angkatan lautnya sudah lemah, namun hanya 2 pesawat yang dia punya bisa memenangkan suatu peperangan. Itulah kenapa kekuatan udara sangat menentukan dalam perang modern. Terus setelah itu kakak membaca lagi mengenai kedirgantaraan. Lalu kakak sangat antusias kepada Presiden RI ketiga, yaitu B.J. Habibie, yang dimana beliau adalah Bapak Industri Penerbangan Nasional. Dan alhamdulillah pas itu kakak diberikan kesempatan untuk mengobrol dengan Bapak Habibie dan mengetahui apa motivasi beliau untuk membuat suatu pesawat terkenal, adalah pesawat pertama Indonesia yang dibuat oleh bangsa kita sendiri, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Itu merupakan suatu kebanggaan kita, walaupun tidak dilanjutkan, dan namun aset itu masih bisa kita lihat sekarang di Museum Yogyakarta, di Mandala Dirgantara. Itu adalah aset kita, aset kebanggaan Indonesia, dan itu memberi motivasi kepada diri sekalian, generasi selanjutnya, bahwa dulu Indonesia bisa membuat tempur dan pesawat terbang, dan bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa, dan mungkin suatu saat kita akan membuat lagi. Itu. Lalu yang keempat, lalu saya melihat perkembangan Dirgantara dari yang bisa kita kenal adalah industri 1.0. Dulu ada dengan menggunakan mesin uap, lalu kembali ke industri ini 2.0, sudah berkembang menjadi elektrikal, lalu industri 3.0 sudah bisa otomatis,
Dan sekarang kita di fase industri 4.0, lalu Internet of Things, network. Yang kita laksanakan sekarang adalah webinar yang jauh bisa menjadi dekat. Itu menggunakan apa? Menggunakan satelit. Satelit di mana? Di atas. Di atas berarti apa? Dirgantara. Disitulah bahwa perkembangan dirgantara sangatlah cepat dan pesat. Itulah kenapa saya sangat mencintai dirgantara, dan mungkin dengan saya masuk ke TNI AU, TNI Perwira di Angkatan Udara, penerbang tempur, saya bisa mewujudkan cita-cita saya dan bisa memajukan dirgantara Indonesia lewat TNI AU ini. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan di webinar hari ini. Yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian untuk ikutilah cara kakak mengenai tadi ada RBK. Cita-cita, lakukan, berdoa, dan keluarga. Kalau dengan 4 cara ini dari awal, dari big planning, lalu lakukan planning kalian, berdoa untuk mewujudkan planning, dan keluarga adalah hal yang terpenting dari semuanya. Disitulah akan semoga kita bisa mewujudkan cita-cita kita semua. Maka karena mimpi kecil kita tidak kurang untuk menyihirkan mimpi itu. Namun kalau mimpi besar kita lakukan dan jadikan mimpi kalian menjadi kenyataan. Demikian yang bisa kita sampaikan di webinar ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan semua peserta webinar sekalian. Teruslah belajar dan meraih mimpi setinggi langit mulai dari sekarang. Raihlah, kejarlah, dan wujudkanlah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih paparan di Mas Bima, luar di Taruna masuk di kokpitnya T-50, kemudian alhamdulillah sesuai kenyataan meraih mimpi menjadi penerbang tempur T-50. Satu hal yang saya tulis dari apa yang disampaikan oleh Letnan 1 Penerbang Bima, untuk menjadi sukses bukan karena turunan, tetapi lewat usaha keras untuk mencapainya, sehingga bisa menjadi pemimpin. Nah, berasal dari apa tadi, ininya singa, luar biasa. Kemudian memiliki salah satu simpanan, atau kalau di sini jimat namanya Mas Bima, jimatnya yaitu CLBK, cita-cita, lakukan, berdoa, dan keluarga. Luar biasa, kombinasi yang sempurna. Selalu berdoa, keinginannya apa, cita-citanya dilakukan, dan tidak meninggalkan keluarga, karena tetap orang tua yang mendoakan kita bersama. Itu yang harus adik-adik ikuti dari apa yang disampaikan oleh kakak kita, yaitu Letu Penerbang Bima. Oke, terima kasih Mas Bima. Nanti kita lanjut di session tanya-jawab. Silakan untuk standby dulu di room. Selanjutnya yang ketiga,